Aku Rizky. Hari ini adalah hari transplantasiku. Alhamdulillah, cocok. Penyakit Ardi bisa sembuh. Kan kataku, benar kan? Baik. Pilih dia. Mulai hari ini, namamu sekarang Rizky. Ardi, panggil kakak. Kakak. Kak Anissa, kamu baik banget. Operasi transplantasi sebentar lagi. Lagian, kamu masih tunangan kakakku. Kalau sampai dia lihat, dia pasti batalin niatnya. Kak Anissa, aku tahu. Kamu setuju nikahi kakakku cuma untuk membuatnya tanda tangan. Kak Anissa, setelah operasi selesai, aku pasti menikahimu. Kamu baru selesai diperiksa. Jaga sikapmu. Periksaannya selesai? Kok aku merasa baru mulai ya? Kalau kamu lagi dengan telaten. Ardi sudah lama di dalam. Jangan-jangan ada masalah ya? Ayah, Nisa dokter profesional. Periksanya lebih telaten. Jangan khawatir. Tentu saja kamu gak khawatir. Kulihat kamu malah berharap anakku mati. Kalau begitu, kau binatang bisa mewarisi harta keluarga Pratama. Sudah. Operasinya mau mulai. Sudah, jangan. Ngapain gak boleh? Beraninya dia gak setuju. Memangnya kenapa? Tanpa keluarga Pratama, sekarang dia mungkin sudah Gak bisa. Aku harus lihat Ardi. Kalian lagi ngapain? Rizky, jangan salah paham. Dia nggak enak badan. Tadi aku periksa dia. Sakit. Nak, gak apa-apa. Tadi sakit banget. Untungnya ada Kak Anissa. Sekarang sudah lebih baik. Kalau Ardi gak apa-apa, siapkan operasinya. Tunggu. Kalian kan... Nyawa adikmu lebih penting. Atau masalah sepele ini? Sudah Rizky, semua masalah tunggu operasi selesai, baru kita bahas. Jangan sentuh aku. Ayah, ibu, kalian kan sudah lihat. Cukup! Aku gak sempat berdebat sama kamu. Masalah terbesar pun gak ada yang lebih penting dari operasi anakku. Karena kamu masih panggil aku ayah. Aku tanya kamu mau selamatkan adikmu Ardi atau tidak? Ya Rizky, lagi pula Ardi kan juga panggil kamu kakak. Meskipun selama ini kamu di rumah kami, makan dari kami, tinggal di rumah kami, minum dari kami. Meskipun kamu tidak berusaha, kami tidak pernah mengusirmu kan? Kamu jangan sampai karena hal sepele ini kamu mengabaikan nyawa adikmu. Sudah, jangan ribut. Siapkan operasinya. Setelah selesai, kita menikah. Bagus, ini baru anak baik keluarga Pratama. Anissa, siapkan operasi. Rizkyku. Ibu, jangan. Aku sudah
Kalau saja dulu aku dikejar, aku terpaksa meninggalkan anak kita. Kalau tidak, kita keluarga takkan terpisah. Ayah, Tuan Muda ditemukan. Apa? Rizky? Dewi, apa Rizkyku sudah ditemukan? Tenang dulu, biar Dewi jelaskan. Begini, kami pakai gen bapak dan ibu, lalu dicocokkan dengan database. Lalu, di salah satu data pemeriksaan praoperasi transplantasi hati, kami menemukan gen yang cocok. Transplantasi hati? Apa hati Rizky ada masalah? Bukan. Setahuku, Das sepertinya pendonor. Oh ya, nama Tuan Muda sekarang Rizky Pratama. Rizky Pratama. Sakit. Iya. Doktor, perawat, ada orang. Tolong. Ardi, kamu baru sadar. Pelan-pelan. Itu Anissa. Nak, sini, minum. Nak, awas, panas. Ayah, ibu, Kak Anissa. Untung ada kalian. Arti itu keluarga kalian. Memangnya aku tukan. Kak Anissa, untung ada kamu. Kalau tidak, aku semua tak tahu harus bagaimana. Jangan begitu. Kalau bukan kamu yang menolongku, aku takkan ada sekarang. Ini sudah seharusnya. Tolong. Tolong. Kenapa, Kak Ensa? Kayaknya aku dengar suara Rizky. Mungkin aku salah dengar. Rizky Pratama. Ngapain sebut nama orang itu? Tugasnya sudah selesai. Kalau bukan karena ini, sudah lama aku usir dia dari keluarga. Benar. Walaupun keluarga kita bukan keluarga besar, tapi juga perlu punya muka. Sejak si Rizky itu masuk keluarga kita, malah mencuri dan berkelahi. Masuk kamar mandi wanita untuk menyintik. Benar-benar tak tahu malu. Bukan aku yang lakuin. Setelah Ardi keluar, pasti orang ini kuusir dari keluarga. Rizky Pratama, jangan salahkan aku. Salahkan saja dirimu, anak yatim. Masih saja mau masuk keluarga kami untuk bersaing denganku. Sungguh, beneran, bukan aku. Sudah sadar? Makasih. Kamu siapa? Ibu? Anissa dan yang lain? Ayah, ibu angkatmu dan tunanganmu sudah menjemput Ardi pulang. Sekarang mungkin mereka lagi adakan pesta. Sejak awal, mereka tak pernah menjengukmu. Bahkan tak pernah menanyakan keadaanmu. Ternyata mereka begitu tega. Apa baginya aku
hanya alat saja. Tenang dulu. Di koridor, aku yang menemukanmu. Oh ya, aku lupa memperkenalkan diri. Aku Dewi. Ayah ibu kandungmu mengutusku menjemputmu pulang. Mereka kangen kamu. Aku, ibu kandungku. Ardi, kamu baru keluar dari rumah sakit. Ayah ibu masakin banyak makanan kesukaanmu. Tapi kamu harus kendalikan nafsu makannya ya. Kak Anissa, kamu baik banget. Anissa, tutup. Orang tua kandungku. Ya, benar. Orang tua kandungmu adalah keluarga Pratama, pemilik utama, Hendra Pratama. Dan kamu adalah Tuan Muda Pratama, Rizky. Aku tahu kamu masih punya banyak keraguan. Kalau sudah siap, telepon aku kapan saja. Ayah angkat dan aku semua menunggumu pulang. Ardi sudah sembuh. Aku bisa perlahan menyerahkan semua kepada dia. Kebetulan keluarga Pratama mau gelar forum investasi keluarga besar. Setelah kamu sembuh, ayah ajak kamu. Keluarga Pratama? Itu keluarga Pratama pemilik utama. Aku pulang. Sialan, dasar pembawa sial. Ngapain pulang? Sangat marah. Baru keluar dari RS. Jangan buat takut anak kesayangan. Karena sudah pulang, pergi ke dapur sendiri, buat makan sendiri. Jangan duduk, biar nggak kotor kursi di rumah. Kak, tunggu sebentar. Ada hal yang mau ku bilang. Aku gak mau Kak Anissa jadi kakak iparku. Aku mau dia jadi istriku. Kak, menurutmu gimana? Rizky, waktu itu aku mabuk. Hampir dianiaya preman. Ardi yang menyelamatkanku. Rizky, maaf ya. Apa katamu? Dia yang selamatkanmu. Kak, kita tumbuh bersama dari kecil. Kamu pasti akan merelakanku, iya kan? Ardi, pelan-pelan. Nggak apa-apa. Nyawaku ini dari kakak. Mana mungkin dia akan mencelakaimu? Dasar anak haram. Kamu pikir berbuat baik bisa dapat cinta orang tuaku dan Kak Anissa? Dengar ya, selama aku masih ada, jangan harap. Ardi! Kak, kok kan aku ya sudah. Kenapa kakak dorong aku? Adi, tidak apa-apa. Dasar binatang. Ayah, bukan aku. Diam kamu. Dasar binatang. Jangan panggil aku ayah. Kamu nggak apa-apa. Jangan buat ibu takut. Dasar binatang. Kalau ada keluhan, arahkan padaku. Jangan sakiti anakku. Aku sungguh enggak. Ardi yang... Iya. Jangan salahkan kakak. Aku jatuh sendiri. Rizky, kamu keterlaluan. Ardi, orang sampah seperti dia nggak pantas kita minta maaf. Rizky, awalnya karena masalah pernikahan, aku merasa bersalah padamu. Tapi kelihatannya karena emosi, kamu tega pada adikmu. Sampai tega-tega.
Aku sungguh tak melakukannya. Percayalah. Percaya kamu? Maksudmu, Ardi kami sengaja mencelakai? Lihat saja, kamu itu apa? Anak haram tanpa ayah dan ibu. Kalau bukan aku yang memberimu makan, mana mungkin ada kamu sekarang? Masih saja berkelit. Sejak kamu masuk ke keluarga Pratama, apa yang kamu perbuat? Apa kamu tidak tahu? Itu semua aku yang lakukan. Tak tahu malu, masih mau berkelit. Aku benar-benar tak salah memanggilmu binatang, Rizky Pratama. Kamu itu orang yang berlebihan di keluarga kami, Anissa. Itu saat kamu operasikannya, kenapa tidak biarkan binatang ini mati di meja operasi? Kamu memang bencana, Abadi. Kalau tahu kamu orang jahat begini, harusnya dulu biarkan kau busuk di panti asuhan. Mulai hari ini, kamu bukan lagi keluarga kami. Kartu ini ada 1 miliar. Anggap saja ini biaya transplantasi hati. Ambil uangnya, cepatnya dari rumah kami. Mulai sekarang, kamu bukan lagi Pratama. Kami, keluarga Pratama, dengan binatang sepertimu, putus hubungan. Putus hubungan. Ayah, Ibu, Anissa, kalian benar. Aku anak yatim. Makanya tiap hari aku hidup dengan hati-hati. Aku sangat menghargai hidupku ini. Karena aku anggap ini rumah dan kalian keluargaku. Tapi bagaimana dengan kalian? Dan anggap aku keluarga. Dan anggap aku manusia. Maksudmu apa? Jangan-jangan kamu mau adikmu mengembalikan hatimu? Atau kamu mau kami berdua tua bangka ini menyerahkan nyawa kami? Sejak awal, melanjutkan nyawa Ardi Pratama. Untuk menyimpan hati. Itu saja. Benar kan? Ya, memangnya kenapa? Selama ini, di rumah kami, kamu hidup enak. Sudah untung besar. Cuma 1 hati. Itu sudah seharusnya. Bagus. Seharusnya. Kalau begitu, utangku pada keluarga Pratama sudah lunas. Mulai hari ini, aku dan keluarga Pratama hubungan. Dewi, anakku Rizky, mau pulang? Tuan Muda masih mempertimbangkan. Benar juga. Lagi pula, kita yang salah terhadap Rizky duluan. Lagi pula, sekarang dia sudah diadopsi keluarga Pratama. Kalau dia sungguh tak mau, jangan paksa dia. Kalau Rizky hidupnya baik-baik saja, nanti kita bantu saja keluarga Pratama. Pak, Tuan Muda hidupnya tidak begitu baik. Keterlaluan, beraninya keluarga Pratama begitu pada Rizky. Katanya adopsi, sebenarnya hanya untuk membuat Rizky menyumbangkan hati hidupnya untuk anaknya. Rizkyku, sebenarnya apa yang dialaminya? Ini telepon Tuan Muda. Angkat. Saya sudah putuskan. Datang jemput saya. Tuan Muda setuju pulang. Bagus sekali. Rizky, kita mau pulang. Tunggu. Berkas ini ke keluarga Pratama. Jangan biarkan anakku pergi begitu saja. Baik. Sial sekali. Sudah. Karena dia sudah pergi. Tuh, yang penting hari ini kita rayakan untuk Ardi kembalinya ke kehidupan baru. Betul. Kak Anissa, kamu duduk juga.
Ada apa? Bukan kamu yang selamatkan aku. Yang selamatkan aku bukan kamu. Anak ini ngomong apa sih? Ayo, duduklah. Udah malam. Siapa ya? Saya buka. Ardi, obat herbal ini kamu beli di mana ya? Hebat banget. Romatik ayah dan ibu. Berkat obat herbalmu, cepat sembuh. Asal manjur. Nanti kalau habis, bilang aja. Nanti aku beli lagi. Cukup kasih resepnya saja. Kamu kan baru sembuh. Jangan repot-repot, biar ayah yang cari. Ini, tadi siapa? Jangan-jangan si pembawa sial itu kembali lagi. Enggak, tapi katanya barang ini ada hubungannya dengannya. Dia minta kita lihat baik-baik. Kayaknya dia sadar salah, tapi malu muncul. Makanya dia sengaja kirim barang ini, biar kita berubah pikiran dan mau terima dia lagi. Terima lagi? Biarkan dia mati di luar. Jangan ngomong begitu. Meskipun anak Rizky itu sifatnya buruk dan sering salah, tapi bagaimanapun dia juga sudah banyak tahun bersamaku. Asal dia tulus bertobat, kita bisa beri dia kesempatan. Ardi, ibumu benar. Kakakmu itu, bagaimanapun juga, dia akan menyelamatkanmu. Kalau dia tulus bertobat, kita kan hanya perlu menambah piring dan sendok. Oke, kalau gitu, kita lihat dulu apa yang ditulis anak itu. Jangan dilihat. Ardi, ngapain? Ibumu kaget. Iya, Ardi. Kamu kenapa? Ini kan cuma dokumen dari kakakmu. Kenapa reaksimu sebesar ini? Jangan-jangan di dalamnya ada sesuatu yang tak boleh kita lihat. Sangka! Maksudku, kakak begini. Sungguh tidak tulus. Kita akan satu keluarga. Ada apa? Kenapa tidak langsung bilang? Harus pakai cara begini. Mungkin baru saja bertengkar. Dia malu ya. Keterlaluan. Aku rasa Ardi benar. Kalau dia sungguh mengakui kita ini satu keluarga, harusnya dia sendiri kembali dan minta maaf. Bukannya suruh orang mengembalikan barang ini. Betul. Nah, barang ini aku simpan dulu. Nanti kakak jadi terpaksa, pasti akan kembali. Baru kita bahas nanti. Baik, makanannya dingin. Ayo makan. Anissa, duduk. Nggak usah. Aku kurang sehat. Aku mau... Mau apa? Apa? Sakit. Lepaskan. Lepas kau. Lihat, kamu buat Anissa sakit. Ardi, kenapa hari ini? Anissa itu tunanganmu. Aku peringatkan kamu, jangan sakiti dia. Tahu. Bukannya kamu gak enak badan. Kalau gitu, pulang istirahat saja. Beberapa hari ini, kamu sudah capek. Anissa? Anissa? Kamu beneran? Kamu ini, mana ada yang mengusir tunangannya sendiri? Lain kali jangan begini lagi. Aku tahu, Bu. Tolong selidiki seseorang. Dok, bagaimana kondisi Rizky? Tuan muda baru saja operasi transplantasi hati. Darahnya banyak hilang. Ditambah lagi, dia juga mengalami trauma berat. Dan juga kebasah hujan deras. Tubuhnya terkena kerusakan yang tak bisa dipulihkan. Aku tak peduli berapa biayanya. Aku mau kamu bangunkan Rizkyku. Itu... semaksimal mungkin. Pratama,
Dasar tak punya hati. Kasihan kamu, rizkiku. Sudah dikirim. Sudah dikirim. Lalu keluarga Pratama, apa ada reaksi? Tidak ada. Kak Pratama seperti biasa. Bahkan, tidak ada yang menanyakan kabar Tuan Muda. Apa? Mereka sungguh menganggap anakku sebagai alat hidup. Setelah dipakai, langsung dibuang. Pak, selanjutnya kita harus bagaimana? Mereka tak tahu malu. Jangan salahkan aku tak tahu malu. Batalkan hak keluarga Pratama untuk ikut forum investasi keluarga besar. Dan Pratama, semua bisnis kami tidak akan berurusan dengan keluarga Pratama. Semua keluarga yang berurusan dengan keluarga Pratama tak akan bekerja sama dengan mereka. Baik, Pak. Saya laksanakan sekarang. Bodoh! Dasar bodoh! Perusahaan bayar kalian untuk apa? Pak Adi, bukan kami tidak berusaha, tapi memang tak ada yang mau bekerja sama lagi. Lagi pula, sekarang di luar banyak gosip. Gosip apa? Katanya bapak demi harta keluarga berkhianat, menindas kakak dan istrinya. Juga katanya... Cepat katakan! Katanya keluarga Pratama setelah mengambil hati dari membuang Tuan Muda Sulung seperti sampah dari rumah. Katakan, siapa yang bilang? Siapa bilang? Bukan saya. Bukan saya. Pak Dirut. Bu. Cukup. Kalian boleh pergi dulu. Ini kok bisa jadi begini? Apa karena kamu baru saja mengambil alih bisnis keluarga? Jadi kamu baru sembuh. Jangan marah. Ibu masakin sup. Ya, kamu. Dia baru saja mengambil alih bisnis keluarga. Wajar kalau belum terbiasa. Arti, apa perusahaan sedang ada masalah? Ini semua ulah kalian. Maksudmu, Rizky? Sebenarnya ada apa ini? Sejak pria itu dihalau dari keluarga, dia menyebarkan rumor. Katanya keluarga kita setelah mengadopsinya malah mencampak. Lihat, ini semua kontrak batal. Kok bisa? Pak, gimana nih? Kurasa dia mau dengan cara ini memaksa kita tunduk agar kita Jangan harap. Kalau tahu dari awal kalau dia begitu, aku tak akan pernah mengadopsinya. Ngomongin ini sekarang, buat apa lagi? Nah, tenang dulu. Sore nanti ada forum investasi Pratama. Nanti kita jelaskan semuanya. Kita ungkap sifat asli orang itu. Kalau kita sukses dari Pratama, mungkin kita bisa dapat untung dari ini. Balikan keadaan dan maju lebih jauh. Forum investasi Pratama. Benar. Ayah sudah tua dan pusing. Kamu? Ayah tahu nggak sih? Kita sudah dilarang oleh keluarga Pratama. Apa? Kalau tidak bisa pakai momen forum ini untuk klarifikasi, keluarga kita benar-benar tamat. Sudah ku bilang dari dulu, orang itu bukan orang baik. Kalian nggak percaya. Nah, kan? Keluarga kita hampir musnah. Rizky, maksudku, anak itu meskipun kelakuannya kurang baik,
Tapi menurutku, dia nggak mungkin berbuat begini. Jangan-jangan ada salah paham. Salah paham? Ini semua, bukankah ini balas dendam terang-terangan? Tidak bisa. Aku takkan biarkan orang itu merusak keluarga kita. Begini, Ardi, kamu telepon Anissa. Undang dia makan siang di rumah. Forum investasi. Kita harus ikut. Di saat begini, telepon dia. Maksud ayah, kita pinjam izin keluarga Anissa? Forumnya mau mulai, kok belum datang juga? Kak Anissa. Anissa datang, ayo duduk. Pak, Bu, ada perlu apa? Kak Anissa, sudah selesai, seperti dugaanmu. Yang menyelamatkanmu dulu adalah Tuan Muda Rizky, bukan Ardi Pratama. Kak Anissa. Ada apa? Nggak apa-apa. Pak, Bu, ada perlu apa? Kak Anissa, tolong aku. Ada apa? Semua gara-gara si Rizky Pratama itu. Sejak dia diusir dari keluarga Pratama, dia terus sebar fitnah. Katanya keluarga Pratama sebagai alat lalu membuangnya. Sekarang orang-orang menghindari keluarga Pratama. Dan masalah ini sudah sampai ke keluarga Pratama. Keluarga Pratama? Apa hubungannya denganku? Anissa, ku tidak salah ingat. Keluarga Anissa juga menerima undangan forum investasi ini, kan? Oh iya, forum investasi. Jangan-jangan keluarga Pratama membatalkan keikutsertaan keluarga Pratama. Pantas saja, Anissa ini pintar sekali. Jangan-jangan kalian mau memanfaatkan nama keluarga Anissa untuk masuk forum investasi? Benar. Asal kita bisa masuk forum investasi, kita bisa di depan banyak keluarga besar mengungkap sisi jahat orang itu. Nanti bisa jadi kita juga bisa kenal keluarga Pratama. Keluarga Pratama bisa langsung melesat. Inilah tujuan kami datang ke sini. Anissa, hubunganmu dengan Ardi kami lihat semua. Asal keluarga Pratama bangkit, kamu juga akan untung, kan? Anissa, mintaan paman ini agak keterlaluan. Tapi demi keluarga Pratama, demi Ardi, paman memohon. Forum investasi. Mungkin ini kesempatanku untuk membela Rizky. Anissa. Baik, aku setuju. Baik, aku setuju. Baik, jangan lama-lama. Kita berangkat sekarang. Kamu ini, Anissa belum makan. Makan apa sih? Maksudku, setelah forumnya, baru makan nanti. Baik, kebetulan aku juga nggak lapar. Ayo naik. Kak Anissa, kita mau kemana? Memangnya kemana lagi? Forum investasi dong. Tunggu. Kenapa lagi? HP ku ketinggalan di meja. Aku ambil dulu. Nggak apa-apa,
Kami tunggu. Gak usah, forumnya penting. Kalian duluan saja, aku segera ikut. Kalau gitu, barang ini simpan dulu. Nanti kakak nggak punya cara lagi, pasti akan kembali. Data itu pasti soal Rizky. Aku harus menemukannya. Begini bisa membuktikan kebenaran. Rizky, tunggu aku. Hendra, cepat ke sini. Ada apa? Rizky. Aku di mana ini? Syah. Nah, syukurlah kamu sudah siap. Kamu nggak tahu, beberapa hari kamu pingsan, aku dan ibumu khawatir sekali. Rizkyku sayang. Orang tua kandungmu adalah keluarga Pratama, keluarga terkaya, Hendra Pratama. Dan kamu adalah Tuan Muda Pratama, Rizky Pratama, juga pewaris tunggal keluarga Pratama. Kamu adalah Pratama. Benar, nak. Aku ini ayah kandungmu, ayahmu sendiri, Hendra Pratama. Nak, selama puluhan tahun, kita terpisah. Akhirnya kamu kembali. Kamu menderita. Rizky. Pak, forum investasi. Forum investasi akan segera dimulai. Para pejabat dan tokoh semua menunggu Anda. Biarkan mereka menunggu. Apalagi yang lebih penting dari rizkiku. Ayah, aku nggak apa-apa. Ayah ke forumnya dulu saja. Lihat Rizky kita, pintar sekali. Baik. Ayah nurut. Tapi kamu harus ikut ayah pergi bareng. Ayah akan manfaatkan kesempatan ini untuk umumkan pada para pejabat dan tokoh kalau putra Hendra Pratama sudah. Dewi, bawa Rizky ganti baju. Mulai sekarang namamu resmi diganti. Rizky Pratama. Pantas saja keluarga Pratama. Forum yang mereka adakan memang luar biasa. Pak Surya, itu kan satu dari 4 keluarga besar Pak Jaya. Dia juga datang ke forum ini. Anda, Pak Jaya, kan? Kamu siapa? Saya Arji Pratama. Mohon bimbingannya Pak Jaya. Terima kasih. Pratama. Kamu yang menjebak kakak angkatmu, lalu merebut istrinya. Pak Jaya, mungkin Bapak salah paham. Pak Jaya. Madak Juma. Ini siapa? Seorang yang tak berguna, cuma anak manja. Entah bagaimana dia bisa masuk ke forum ini. Dasar sial. Pak Jaya, ini Rizky Pratama. Awas kau. Kabarnya, Tuan Muda Pratama akan kembali ke keluarganya. Pantas saja pesta ini seheboh ini. Sepertinya hari ini bukan hanya forum investasi, tapi juga perayaan kembalinya putra sulung Pratama. Kita harus sangat hati-hati. Tentu saja, cuma nggak tahu Tuan Muda Pratama ini seorang besar seperti apa. Rizky. Itu Rizky.
saat begini? Ngapain dia ke sini? Memangnya mau apa lagi? Pasti dia tahu kita di sini. Dia sengaja datang buat bikin onar. Sialan Rizky Pratama. Jangan dorong-dorong. Ngapain yang ngantri? Yang punya sopan santun ya? Aku belum cari kamu. Malah kamu sendiri datang cari mati. Rizky, aku sangat kecewa padamu. Aku dan ibumu sudah merawatmu bertahun-tahun. Kamu malah memfitnah nama baik keluarga Pratama. Hati nuranimu sudah dimakan anjing. Iya, Rizky. Dengarkan ibu. Asalkan sekarang kamu berlutut di depan semua orang dan mengaku salah, ibu dan ayah masih akan menerima kamu. Maaf. Kalian salah orang. Kamu makan dari kami, minum dari kami. Kalau bukan keluarga Pratama yang membiayaimu, kamu sudah lama mati entah di mana. Sekarang malah balas budi dengan dendam, malah pura-pura nggak kenal kami. Kamu itu binatang. Hentikan! Kalian salah paham. Aku bukan orang yang kalian maksud. Rizky. Namaku Xie Yun. Apa? Itu putra sulung Pratama. Memang kelihatannya berkelas sekali. Cuma nggak tahu siapa tiga orang ini. Beraninya cari masalah sama tuan muda Rizky. Kau! Lepaskan anakku! Lepaskan! Rizky! Beraninya kau menindas anak kesayanganku. Kalau ada masalah, arahkan pada aku. Rizky, kau sudah lancang. Bahkan bersekongkol dengan orang luar untuk menindas keluarga sendiri. Kubilang, berlutut. Jangan kira karena kalian banyak. Hari ini, semua orang akan kubongkar sifat aslimu. Rizky, kau yang memaksaku. Kini akan kubuat kau hancur reputasinya. Semua pasti belum tahu kan? Adalah anak angkat keluarga Pratama. Kakakku, Rizky Pratama. Ternyata dia Rizky Pratama. Bukannya dia putra sulung Pratama, Rizky. Keadaannya makin seru saja. Dulu orang Jihan melihatnya, lalu mengadopsinya dari panti asuhan. Si tak tahu diri ini malah balas budi dengan dendam. Mengotori nama keluarga Pratama. Bukan cuma itu, bahkan berniat menguasai harta keluarga Pratama. Aturan keluarga Pratama selalu ketat. Tapi karena hubungan keluarga kita, kami tak menghukumnya berat, hanya mengusirnya dari keluarga. Tapi dia malah tak menyesal, menyebarkan fitnah, berniat menghancurkan bisnis keluarga Pratama. Lebih kecil dari binatang. Ardi benar. Kembali sekarang, belum terlambat. Asal kau mengaku salah, kau tetap anak keluarga Pratama, anak baik. Rizky, Nina. Sudah selesai aktingnya? Apa katamu? Kalau sudah, nyah sana. Kalian tak diterima di sini. Usir mereka. Jangan sentuh aku. Kalian mau apa? Ini wilayah keluarga Pratama. Kalian tak berhak. Aku mau ketemu pemilik utama Pratama. Rizky Pratama, kau punya ayah tapi tak diurus. Anak haram. Ngapain? Awas kau. Lepas! Lepas! Beraninya menamparku. Adi, aku peringatkan kamu. Hutangku pada keluarga Pratama sudah lunas. Mengingat hubungan kita dulu, aku tak akan meladenimu. Kalau kau berani bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Kalian dengar, dia mengaku dia itu Rizky Pratama. Memangnya kenapa? Rizky Pratama? Ternyata sebelum kembali ke keluarga Pratama, nama Tuan Muda Rizky dulu Rizky Pratama. Kalau Tuan Muda Rizky memang seperti yang mereka katakan, begitu buruk, keluarga Pratama bakal kena masalah. Masalahnya bukan semudah itu. Lihat saja, dengan pengalamanku nonton drama, yang akan rugi di akhir paling besar kemungkinan adalah mereka bertiga. Jangan kira karena banyak orang, aku takut. Jangan lupa, ini fondasi keluarga besar. Ini wilayah keluarga Pratama.
Lalu kenapa? Kamu mau apa? Hari ini, pemilik utama Pratama untuk membela keluarga Pratama dan menjadikan kau, anak haram, hancur di tanah. Panggil pemilik utama Pratama untuk hadir. Untuk keluarga Pratama, berikan keadilan. Panggil pemilik utama Pratama. Berikan keadilan untuk kami. Pemilik utama, Hendra Pratama, tiba. Saya Ardi Pratama. Salam hormat, Pak Pratama. Kita lihat saja nasibmu. Tadi, itu kamu yang bilang anakku itu anak haram? Hah? Dewi, Tampa. Pak Pratama, kenapa Anda tiba-tiba memukul anakku? Benar, keluarga Pratama memang berkuasa. Tapi hari ini, para tokoh terkemuka semua di sini. Kalau Anda tak beri penjelasan, Anda takkan bisa menutup mulut publik. Penjelasan untukmu, kamu pantas gampar. Hendra Pratama! Dasar Hendra Pratama, apa kamu sungguh mau menindas orang lebah? Rizky, kamu gak apa-apa. Mereka gak ganggu kamu kan? Aku gak apa-apa, Bu. Bu! Suamiku, Rizky, jangan-jangan dia benar anak Pratama. Gawat. Tidak mungkin. Kok bisa dia anak Pratama? Benar, Rizky adalah anak kandung dari Hendra Pratama. Ini pasti penipuan. Rizky, kau sengaja bersekongkol dengan Hendra untuk menipu kami. Nah, kita kalah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Salahkan saja keluarga Pratama. Tak pernah puas. Padahal, karena kalian telah merawat Rizky bertahun-tahun, aku sudah beri kalian kesempatan untuk bertobat. Tapi kalian sendiri yang tidak menghargainya. Kesempatan? Kesempatan apa? Rizky di keluarga Pratama bertahun-tahun selalu hidup sederhana dan banyak berkorban. Dia tidak pernah pada keluarga Pratama. Semua ini sudah saya kumpulkan buktinya dan kirimkan pada kalian. Bukannya kalian malah mengusir putraku. Kalian bilang dia tak punya. Menurutku, kalian bertiga yang tak punya hati. Bukti. Jangan. Benar. Jadi, benda ini aku simpan dulu. Nanti kakak tak punya cara. Pasti akan kembali. Nak, kau benar-benar merusak keluarga kita. Ardi, kenapa kamu lakukan ini? Ayah, ibu, dengarkan aku. Sudah begini masih mau berkelit? Kamu sungguh tak tertolong. Dia! Ayah, ibu, jangan percaya mereka. Aku sudah lihat buktinya. Isinya Pasti Rizky. Dia dan Hendra ini bersekongkol untuk menipu kita dan ambil aset keluarga Pratama. Omong kosong. Kak Anissa, kamu akhirnya datang. Kamu tahu nggak? Rizky Pratama bersekongkol dengan keluarga Pratama untuk merampas aset keluarga Pratama. Kak Anissa, tolong aku ya. Kamu penipu. Rizky, aku datang. Bu, nggak apa-apa. Biarkan dia. Rizky, maaf. Aku salah menilaimu selama ini. Kak Anissa, kamu lagi ngapain? Aku di sini, Ardimu ada di sini. Ini apa? Ini Rizky Pratama. Di keluarga Pratama, semua perjuangannya selama ini. Faktanya tidak seperti yang dikatakan Ardi. Pak, Bu, kalian ditipu. Sebenarnya ada apa ini? Saat aku datang, aku sudah fotoin buktinya.
Rizky, pasti berat ya. Rizkiku, selama ini tidak pernah salah pada keluarga Pratama. Pak, kita salah menuduh Rizky. Aku ini bodoh sekali selama ini. Rizky selalu menganggap kalian sebagai orang tuanya. Dia bersih dari dosa. Justru anak kesayangan berkali-kali memfitnahnya dan menyakitinya berulang kali. Ternyata begitu. Dasar binatang. Beraninya melakukan hal ini. Aku sudah lama curiga anak ini licik. Beraninya memfitnah keluarga Pratama. Cari mati. Adi, lihat apa yang kau perbuat. Ayah, Ibu, tinggalkan aku. Sudah begini, apalagi yang mau kamu jelaskan? Rizky itu anak yang baik. Kamu tega sekali padanya. Aku hanya terlalu mencintai kalian. Mohon, maafkan aku. Ardi, Rizky menganggapmu keluarga. Lalu kamu menipu kami, memanfaatkan kepercayaan kami untuk mengusir Rizky. Apa kamu begitu dingin hati? Aku tidak sengaja menipu kalian. Aku hanya terlalu takut menjadi kehilangan kalian. Aku takut kalian akan memberikan semua cinta pada dia, lalu meninggalkanku. Sejak kecil, bukankah kamu yang paling sayang aku? Tolong belain aku. Brengsek! Jangan sentuh Rizky! Kak, aku mohon, tolong aku, Kak. Aku sungguh salah. Semua ini bukan salahmu sendiri? Enggak. Aku anak kandung ibu. Ibu gak akan biarkan aku. Iya kan? Bu. Ardi, ibu sangat kecewa. Pa, lupakan semua ini. Kita mulai dari... Ya. Rizky, maaf. Ibu sudah menyakiti. Ibu yang salah. Ibu minta maaf. Bu. Rizky, yang salah. Kami salah urusmu. Hari ini akan kuhabisi kau untuk menebus dosamu pada kakakmu. Minjir. Ardi, menjadi orang yang keras kepala. Kita yang salah pada kakakmu. Bukan kakakku. Aku tak pernah punya kakak. Aku anak kandung Pratama. Hanya aku yang pantas punya semua ini. Tapi Kenapa dari kecil lebih memanjakannya? Kenapa? Kamu benar-benar gila. Benar. Aku gila. Anissa. Keluarga Anissa dan Pratama kita berdua yang sepertiga. Tapi sejak dia masuk Pratama, apa kamu pernah menatapku lagi? Pernah? Jadi, aku hanya bisa merancang untuk menyerangmu. Siapa sangka dia malah mendahuluku. Tapi kau tahu nggak? Kanmu hari itu. Harusnya aku. Jadi, dari keluarga Pratama, aku mau dia lenyap sepenuhnya. Durhaka. Dasar durhaka. Benar. Durhaka. Tapi kan kalian yang melahirkanku. Apa aku?
Kalau begitu, kenapa melahirkanku? Diam! Bagus. Kalian kan sudah lama. Karena tak bisa memberi cinta. Janganlah berlagak. Ardi, diam! Apapun fitnahmu padaku, pernah memprosesmu sekalipun. Kamu putra kandung keluarga Pratama. Sudah bertahun-tahun. Sebenarnya hari ini aku tak mau memprosesmu. Tapi kamu, salah besar kamu menyalahkan orang tua kandungmu. Rizky, tahu nggak? Yang paling kubenci adalah sikapmu sebagai kakak yang baik. Kamu menjijikkan. Ardi, Ibu sangat kecewa. Kamu boleh salahkan ayah, salahkan ibu. Kamu boleh salahkan semua orang di sini. Tapi jangan salahkan kakakmu. Kakakmu, demi menyelamatkanmu, dia bahkan memberimu hatinya. Itu kewajibannya. Dia cuma alat. Hanya aku, Ardi Pratama, putra kandung Pratama. Mulai sekarang, kamu bukan lagi. Apa katamu? Kamu manfaatkan kepercayaan dan cinta kami untuk menindas kakakmu. Diri, kamu tak pantas lagi tinggal di keluarga Pratama. Kamu bukan lagi Prama. Ayah nggak serius kan? Cuma emosi kan? Benar kan? Kamu cuma tahu menyalahkan kami memanjakan kakakmu. Tapi apa kamu tahu, kakakmu tidak pernah meminta apa? Seperti yang kamu katakan, dia anak yatim, orang luar. Tapi justru, orang luar seperti dia malah rela menyalurkan hati empedu untukmu, menyelamatkan nyawamu. Jangan, cukup. Kamu selalu bilang kakakmu bersaing denganmu. Tapi kalau kakakmu itu sungguh ingin bersaing denganmu, kenapa bukti ada sampai sekarang? Semua yang dia lakukan hanya untuk menjaga gambar baikmu. Pratama, kamu tahu tidak, Rizky sudah lama memutuskan setelah kamu sembuh, warisan keluarga Pratama akan dia serahkan padamu. Kamu sendiri yang pici, tak bisa menerima Rizky. Cukup! Memangnya kalian berhak menyalahkanku? Salahnya sendiri. Dia sendiri yang rela, kan? Apa hubungannya denganku? Dasar tak tertolong! Ardi, dengarkan ibu sekaligus. Lambat untuk bertobat. Rizky itu kakak yang baik. Dia takkan menyalahkanmu. Benar. Dia kakak yang baik. Benar. Dia kakak yang demi adiknya sanggup menyerahkan hati empedunya. Ku, Ardi, hanyalah tahu berkorban, tak tahu balas budi. Hanya bikin masalah untuk keluarga. Orang jahat. Benar kan? Ardi, tobatlah. Rizky, makin baik kamu padaku, makin kamu pura-pura baik. Aku makin benci kamu. Kalau tahu begini, aku lebih rela mati daripada terikat denganmu. Hardy! Jangan! Adi, kamu gak apa-apa, Adi! Awas! Milikku, semua milikku. Ini semua milikku. Milikku, semua milikku. Hardy. Rizky. Tuan muda,
Aku gak apa-apa. Ayah, periksa Ardi dulu. Ayah, maafkan aku. Aku merepotkan ayah. Jangan bilang begitu. Kamu anak kandungku, Hendra Pratama. Kita kan satu keluarga. Lain kali jangan bilang begitu lagi. Rizky, kita kan satu keluarga. Hadirin, di forum hari ini, keluarga Pratama sedang urus urusan keluarga. Maaf telah merepotkan Anda. Mohon dimaklumi. Selanjutnya, saya Rizky Pratama, pewaris keluarga Pratama, pemimpinnya. Rizky, naiklah. Rizky, aku akan gunakan sisa hidupku untuk menebus cintamu.